Saya nggak berharap dilahirkan. Saya nggak minta dilahirkan. Sebenarnya bisnis ini gini, Ya. berawal dari hobi, kesenangan. Salam waras. Kita kembali lagi soal orang tua ya. Mungkin pernah ada terbesit di benak soal melihat ketika anak yang digandeng kedua orang tuanya, mungkin ada rasa rindu untuk atau keinginan punya orang tua untuk bersatu lagi atau gimana? Itu pasti. Pasti ya. Iya, itu pasti. Di suatu sisi ada kemarahan, Oke. di suatu sisi ada harapan. Marah karena Situasi, kenapa iya. seperti itu ya jadinya. Oke. Dan ada harapan di balik marah itu. Pengennya suatu hari nanti terjadi. Iya. Gitu ya. Dan realita. Jadi Realita. ada 3 tahap ini. Marah dan harapan. Oke. Kemudian harus sadar dengan realita. Tapi sempat terpikirkan di benak Mbak Natalia untuk kembali menyatukan kedua orang tua, sempat terpikirkan gitu? Kalau pikiran tidak sempat. Saya nggak Kenapa? pernah berpikir untuk menyatukan kedua orang tua saya kembali, karena mereka pasti punya alasan. Dan saya rasa suatu saat nanti saya juga akan paham dengan situasi mereka. Oke. Saya cuman marah waktu itu. Oke. Kenapa sih harus kayak gini? Saya benci dengan mama saya benci dengan papa saya. Oke. Di situ saya kayak mau putus hubungan aja. Dengan orang tua ya? Iya. Saya nggak berharap dilahirkan. Saya nggak minta dilahirkan. Tapi di situ saya sudah dilahirkan dan saya di posisi itu, harapan saya akan Selalu seperti bersama keluarga ya? yang lainnya Selalu ya. bersama dengan Iya. orang tua. Seperti keluarga yang harmonis, komplit, Mendapatkan seperti kasih sayang itu. dari kedua orang Iya. tua gitu ya? Itu pasti ada harapan seperti itu. Tapi saya nggak pernah terbesit untuk punya pikiran menyatukan mereka. Itu saya nggak pernah. Saya cuma berandai-andai saja dengan imajinasi saya, Oke. keinginan saya. Kalau gimana ya kalau rasanya kalau punya papa dan mama yang selalu perhatiin saya, Oke. yang selalu support saya. Itu saya selalu pikirkan. Cuman balik lagi ke realitanya itu. Realita ya. Iya, balik lagi ke realitanya. Kalau kita nggak bisa memaksakan suatu kehendak. Oke. Ya, dengan cara kita mengenal diri sendiri, mau mencari tahu apa kebahagiaan yang akan membuat kita jauh lebih baik, Oke. itu mungkin jadi salah satu solusi. Dan dari situ saya nggak ngerengek yang kayak saya harus punya keluarga yang komplit. Saya nggak mau menyalahkan orang tua saya. Mereka pasti punya alasan kok kenapa seperti itu. Tidak segampang itu, Mbak. Serius, tidak segampang itu. Iya. Iya. Artinya di situ kadang kita bisa memaafkan, Oke. tapi di suatu kondisi kita ingat lagi dan kita marah lagi. Artinya kan dalam posisi pemikiran masih labil ya. Iya. Tiba-tiba pemikiran ya boleh dibilang sedewasa itu ya. Iya. Artinya tidak sesuai dengan pemikiran anak seusia itu ya. Iya. Tapi Mbak Natalia bisa tiba-tiba berpikir seperti itu tuh. Saya tuh sering bayangin gimana kalau dulu itu papa saya dan mama saya tuh nggak cerai. Oke. Saya sering bayangin gimana jadinya kalau saya tuh dapat support full dari kedua orang tua saya sejak kecil. Oke. Apakah saya jauh lebih baik dari saat ini?
itu pernah jadi jawaban yang paling sering saya pengen dapatkan. Tapi nyatanya banyak juga orang-orang yang mungkin keluarganya komplit, maaf ya. Dia dapat support dari orang tuanya, tapi mereka nggak bahagia. Benar. Dan dengan itu banyak, alasan tertentu, iya. Dengan alasan yang mereka buat sendiri. Dan juga mungkin itu menjadi jawabannya Mbak Natalia, Iya. kan belum tentu dengan kasih sayang orang tua yang mulai dari kecil sampai Iya. sebesar ini, atau mungkin disupport gitu ya. Belum tentu saya sekarang berada di di posisi posisi yang seperti ini, dan bisa jadi saya bisa berada di posisi yang lebih buruk dari sekarang. bisa jadi. Jadi itu apa ya, akhirnya ada pemikiran yang mungkin ini agak durhaka juga sih, tapi bisa dibilang bersyukur ya dengan situasi yang seperti itu. Iya. Akhirnya Mbak Natalia bisa kuat, bisa sedewasa sejak kini ya, berpemikiran dewasa sejak kini dan mandiri sampai sekarang boleh dibilang pemikirannya jauh melampaui generasi yang seumuran Mbak Natalia. Harapannya gitu ya. seperti itu. Dan memang saya pikir ya, memang kenyataannya begitu ya. Bisa sekuat itu dengan kondisi keluarga seperti itu, dengan ya perjuangan seperti itu, memang tidak gampang untuk dilakukan semua orang ya. Iya. Ada beberapa, cuman tidak sebanyak itu. Banyak juga yang melarikan ke hal-hal yang negatif, Iya. mungkin ya. Tapi ini pelajaran penting untuk kita semua. Sebenarnya saya juga masih berada di tahap kadang menyalahkan orang lain. Saya menyalahkan orang tua saya menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya sering menyalahkan Tuhan. Oke. Itu kalau saya lagi di titik yang nggak ingat apa-apa. Oke. Tapi kembali lagi harus bisalah meredam semua itu. Boleh kok marah, boleh kok kita menyalahkan orang lain, tapi kita harus sadar apa benar itu benar-benar kesalahan dari orang itu atau saya yang nggak bisa menerimanya. Oke. Karena salah dan tidaknya itu relatif sebenarnya. Tergantung yang melihat ya. Iya. Jadi setiap orang bisa jadi ya seperti angka 6 dan 9 itu kan, yang sana bilang 9, yang ini bilang 9, jadi saling mempertahankan gitu ya. Dan tidak ada yang bisa untuk itu ya, tergantung perspektif setiap orang. Iya. Tapi yang paling penting bahwa memang ya hidup ini kalau tidak ada masalah, menurut saya berarti kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja. Menurut saya ya, memang harus selalu ada masalah supaya pikiran kita aktif untuk bekerja. Apa solusi yang harus saya ambil? Ya, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi ini? Itu penting. Maka saya bersyukur ketika ada masalah begitu kan, supaya pikiran mengacu kita untuk berpikir lebih keras lagi dan bekerja lebih kuat lagi ya. Benar. Untuk makanya saya bilang, kalau saya sering bercanda dengan teman-teman, saya tanya, kalian punya masalah tidak? Kami tidak ada masalah. Kalian rasa terjajah atau apa begitu ya? Mereka bilang tidak. Saya bilang, berarti hidup kalian sedang tidak baik gitu, sangat buruk gitu kalian. Bahaya kalau kehidupan kita seperti ini. Menarik ya. Berarti tidak punya harapan untuk kembali bersatu dengan orang tua ya. Orang tua kembali menyatu, artinya itu apakah sudah berada di tahap di mana sudah memaafkan kedua orang tua atau belum untuk sejauh ini? Sejauh ini saya sudah menerima. Oh, sudah menerima. Iya. Ya. Saya sudah menerima, cuman untuk memaafkan tuh namanya orang ya. Oke. Naik turun tergantung moodnya. Iya. Berubah-ubah terus. Iya. Kalau mood lagi baik, Kalau mood lagi baik ya
it's okay. Tapi kadang tuh orang flashback lagi Oke. gitu kan, kadang menyalahkan yang dulu-dulu, padahal dari yang dulu gitu kita harusnya bisa belajar gitu kan. Benar. Dan saya pikir ya satu poin yang paling penting itu bahwa dengan situasi itu Mbak Natalia bisa ada di posisi ini begitu ya. Dengan walaupun dibilang perjalanannya berkarang gitu ya, sangat liku-liku perjalanannya, perjuangannya, tapi ya saya pikir ya kalau tanpa situasi seperti itu, saya pikir tidak mungkin bekerja sekeras itu ya. Dan mungkin soal bisnis tadi, apakah pernah mengalami penurunan omset atau apa begitu? Itu udah hal yang kayaknya Biasa ya. semua pembisnis pasti mengalami hal yang sama ya. gitu. Iya ya. Oke. Gimana caranya kita bisa berkembang kalau kita belum pernah ngerasain naik turunnya itu? Oke. Tapi tetap mau untuk melanjutkan itu ya. Sebenarnya bisnis ini gini, Ya. berawal dari hobi, kesenangan. Kesenangan ya. Jadi bukan karena uang. Itu faktor keduanya mungkin. Itu bonusnya ya. Iya, bonus. Oke. Tapi gini, uang juga bisa jadi acuan saya, tapi kembali lagi kalau untuk mendapatkan uang itu caranya bukan cuma dengan itu aja. Oke. Gini yang saya tekankan, saya menjalankan bisnis di Tata Busana dengan uang yang segitu, sebenarnya masih ada kok cara yang lain untuk mendapatkan uang yang lebih besar dan lebih cepat. Itu ada kan, banyak. Oke. Tapi kenapa saya konsisten masih di situ? Karena saya suka. Saya udah mencoba banyak, sebenarnya bereksperimen untuk coba bisnis ini itu, kayak saya nggak ada basic di makanan, saya coba bisnis di makanan, saya pernah. Oke. Tapi saya nggak bisa konsisten di situ karena saya nggak suka. Oke. Tapi dibandingkan dengan bisnis makanan nih, saya kan nggak suka masak. Oke. Saya lebih suka untuk gambar. Saya lebih suka untuk istilahnya melihat baju-baju cantik seperti itu. Karena itu tadi yang mungkin motivasi awal itu masih ini ya. Dari situ saya jadi terus dan nggak pernah kayak ada rasa ingin menyerah gitu. Saya punya harapan dan sebenarnya saya yakin kalau dari apa yang saya tekunin saat ini suatu saat pasti Tuhan kasih waktu. Oke. Di situ saya akan dikasih berkat yang lebih besar, dikasih kepercayaan lebih besar untuk mengembangkan bisnis seperti itu. Jadi dari kesenangan itu saya bisa konsisten. Oke. Seandainya ada tawaran dari satu bidang begini ya, tawaran dengan mungkin gaji sekian besar dari penghasilannya Mbak Natalia hari ini gitu ya, dengan bisnis yang sekarang yang sedang dijalankan, kira-kira yang dipilih yang mana? Saya akan menjalankan dua-duanya. Menjalankan dua-duanya? Iya. Karena kalau seandainya pilih salah satu, yang satunya harus ditinggalkan. Saya prinsipnya seperti ini, bisnis itu nggak harus saya yang ngelola. Oke. Saya punya skills, apalagi saya sekarang anak manajemen bisnis. Oke. Saya bisa mempekerjakan orang untuk building bisnis saya, tapi dengan komando saya. Oke. Jadi seperti ini, kayak itu yang saya lakukan sekitar tahun 2020-an kemarin yang waktu pandemi masuk. Itu saya dapat, itu kan habis saya resign, saya dapat kerja di perusahaan yang lebih besar, ibaratnya di PT seperti itu. Gaji saya juga sudah lumayan, tapi orderan masih masuk nih. Oke. Saya nggak jahit sendiri, saya nggak membuat pakaian itu sendiri, tapi saya yang melayani konsumen saya, dan saya untuk produksinya, saya ada teman, ada rekan di situ. Saya bisa titipkan bahannya itu ke teman saya, ke rekan saya, dan mereka yang akan memproduksikan dengan brand saya. Oke.
Keren, ya. Itu kayak kerjasama ya. Kerjasama ya. sistemnya, iya. Cuman dari situ saya juga lebih kayak berpikir kalau bisnis itu fleksibel. Mungkin karena saya belum berpikiran untuk mau fokus ke bisnis ya. Oke. Karena ya sekarang ini emang lagi butuh uang untuk nyelesain pendidikan. Setelah itu kalau misalkan saya udah selesai pendidikan, saya sudah ibaratnya untuk kehidupan sehari-hari saya sudah bisa cukup mapan seperti itu, saya bakalan fokus ke bisnis saya. Karena menurut saya pekerjaan ikut orang itu juga pengalaman yang berharga, tapi membangun bisnis itu juga jauh lebih berharga. Tantangan pasti lebih besar ya, Iya. untuk membangun sendiri itu. Iya, Artinya tadi kan berarti untuk posisi sekarang ya, untuk posisi sekarang tadi kan sempat Mbak Natalia sampaikan bahwa jauh lebih senang ketika melakukan hal yang disenangi ya. Di sisi lain butuh uang juga ya, akhirnya ya mau tidak mau harus dengan kerja skill dulu. yang ada, dengan kemampuan yang ada, mau tidak mau harus kedua-duanya harus dijalankan Iya. gitu ya. Ini menarik ini. Karena banyak kita melihat, dan ini terus terang aja, ini peneliti yang mengatakan, silahkan teman-teman searching di Google, cari orang sakit jiwa di Amerika paling tertinggi itu karena orang stres, orang cerdas semua, ya, yang tidak bisa bekerja di bawah tekanan, itu paling banyak. Gitu. Dan ini silahkan teman-teman cari, artinya begini, uang tidak menjadi satu-satunya tujuan kita bekerja ya, tidak semesti itu ya. Tapi hal yang paling inti dari sebuah pekerjaan atau apa yang kita lakukan, apakah saya senang dengan pekerjaan ini enggak? Apakah saya bahagia enggak? Apakah saya bisa untuk mengeksplor semua kemampuan saya apa enggak? Itu jauh lebih penting ya, karena kesehatan jiwa itu jauh lebih penting ya, psikologi jauh lebih penting daripada sekedar materi. Kalau kita nggak bisa meluapkan apa yang ada di dalam diri kita, itu pun juga kayak sebagai kendala untuk kita bekerja. Kita kerja itu nggak bakal maksimal. Jadi benar. Karena kita ikut orang gitu ya, kita ya tidak ada bedanya dengan alat gitu kan, atau mungkin kerbau yang ini ya disuruh bekerja di sawah gitu ya sama tuannya itu kan. Artinya dengan melakukan apa yang disenangin, yang disukai, soal masalah justru bukannya mundur tapi malah mengacu adrenalin kita ya untuk ini saya senang dengan seperti begini harus. Dan saya itu punya beberapa wishlist nih. Dari kecil saya sebenarnya suka nulis kayak gitu. Oh gitu ya? Meskipun wishlist saya itu tiap tahun beda, kadang wishlistnya itu berubah setiap ngikutin perasaan saya. Tapi di situ ada satu wishlist yang nggak pernah berubah. Saya pengen punya usaha sendiri. Dan entah apapun itu, kenapa saya bisnisnya selalu mengacu ke hal yang saya senangi. Entah itu berkaitan dengan model, entah itu tata busana, ya sekitar situ-situ aja. Iya ya. Memang itu tadi ya, kalau lakukan apa yang kita senangi ya, tantangan kita tidak bisa mundur ya, bahkan semakin senang untuk menghadapi. Kita mah senang ngerjainnya gitu. Benar. Kita merasa bisa ditantang bereksperimennya tuh malah kayak aku harus mengeluarkan semuanya yang ada di diriku buat terwujud seperti itu. Ya, kita istilahnya kita sudah tahu lah jalan ke sana seperti ini ya. Lika-likunya seperti ini. Jadi kita sudah siap secara mental untuk menghadapi setiap tantangan yang akan kita hadapi di tengah jalan nanti. Itu menarik ya. Mungkin ini kan era digital begitu ya, dengan platform sosial media yang sekarang terbuka. Mbak Natalia juga berbisnis di sana ya, memanfaatkan platform sosial media untuk melakukan itu ya. Mungkin apa harapan Mbak Natalia sendiri untuk teman-teman muda untuk
supaya memanfaatkan teknologi ini untuk tidak hanya sekedar untuk hal-hal kesenangan ya, hal-hal ya istilahnya jadi konsumtif lah, tidak hanya sebatas itu, tapi jadi menjadikan teknologi untuk menghasilkan entah itu uang atau apapun, hal-hal yang lebih positif. Kalau untuk menghadapi era digital ini sebenarnya saya juga masih belajar, banyak belajar. Gimana sih cara memaksimalkan kekuatan digital gitu. Dan kalau saya sebenarnya tipe yang sulit untuk expert yang main media sosial selama berjam-jam seperti itu. Saya nggak ada pengalaman dibikin konten dan lain sebagainya. Saya juga kurang tertarik untuk melihat-lihat hal seperti itu, tapi saya mencoba belajar dan memaksimalkan yang kekuatan digital karena kan ini emang sudah serba digital ya, kayak di ibarat kayak Instagram, TikTok kayak gitu sudah mulai banyak orang berjualan seperti itu. Saya juga sedang bangun branding di Instagram yang bisnis modiste saya jahit itu. Jadi saya harap kalau teman-teman kan mungkin lebih punya pengalaman, paham nih algoritmanya seperti apa gitu. Sebisa mungkin memanfaatkan dengan baik, mungkin dengan cara share kegiatan-kegiatan kalian. Kita jangan cuma jadi penonton. Kalau bisa kita jadi pelaku. Dan siapa tahu nih ya dari situ kan orang bisa banyak yang tertarik dengan kegiatan kita sehari-hari. Bahkan mungkin bakat-bakat yang kita nggak sadarin bisa muncul di situ, yang kita tadinya nggak tahu nih bakat kita apa, kayak misalkan pinter ngomong atau pinter nyanyi atau pinter gambar. Di situ kadang tuh kita nggak sadar apa yang ada di diri kita, tapi orang lain bisa lihat seperti itu bisa kita sharingkan kan, kegiatan kita sehari-hari. Siapa tahu di situ ada passion kita. Siapa tahu dari situ kita bisa dapat banyak teman yang dukung kita. Itu untuk mengembangkan skill yang ada ya. Wow, dengan itu tadi ya, mungkin motivasi awal untuk jadi model, jadi putri Miss Indonesia ya. Nah sekarang jadi putri Indonesia. Saya pikir sekarang dengan kehadiran teknologi ya, sekarang untuk menjadi artis tidak perlu harus ke ibu kota lagi ya. Bahkan di kampung kita sekalipun, yang penting terkoneksi internet, kita bisa menjadi artis di sana gitu ya. Dengan apa yang kita punya, dengan entah itu skill seperti tadi gitu ya. Ya kemampuan yang ada, tinggal bagaimana kita mengeksplor semua itu dengan memanfaatkan teknologi ini untuk kita menyampaikan ke publik. Saya pikir ya tidak pasti mendapatkan banyak pendukung gitu ya, atau followers, bahkan bisa menjadi influencer gitu ya. Itu kan saya pikir ini kesempatan gitu ya. Nah kenapa tidak, atau mungkin ini ya, saya tuh orangnya kurang percaya diri di depan kamera seperti itu sebenarnya. Mungkin yang saya tampilkan di sini sama yang ada di Instagram saya atau di TikTok saya tuh kadang bisa beda. Gitu ya? Iya. Jadi kayak branding yang saya tampilkan itu tuh bisa macam-macam. Saya bisa kalau di Instagram nih misalkan, saya lebih suka kayak foto-foto yang lucu-lucu seperti itu, atau foto-foto dengan quote-quote dan lain sebagainya. Tapi kadang itu tuh sebenarnya bukan diri saya yang saya suka. Jadi kayak terpaksa untuk melakukan itu ya, hanya secara terpaksa atau bagaimana? Sebenarnya nggak terpaksa juga sih, kayak mengikut tren, mengikuti aja gitu. Iya, saya lagi kayak belajar untuk mengikutin yang lain, tapi ternyata itu
ada dampak Bukan- baiknya tapi juga ada dampak buruknya gitu. Oke. Kalau kakak gimana? Kalau Branding dapat- kakak nih, branding kakak. Saya sih sebenarnya ya ini, artinya saya pikir dengan jaringan saya punya, dengan kemampuan yang saya punya gitu ya. Saya juga sering-sering menulis, kebetulan sejauh ini sudah 2 buku yang saya tulis. Tapi saya pikir ya sekarang dengan minat baca kita yang anak-anak muda yang sudah mulai menurun, Iya. dan mereka semuanya berada di YouTube hari ini, di TikTok, di Instagram, mau tidak mau kita harus mengisi ruang ini untuk mengedukasi mereka. Iya. Nah, mau tidak mau ya kemampuan saya di sini, mau tidak mau harus saya mengedukasi lewat cara seperti ini. Gitu. Sebenarnya kalau saya tuh lebih kayak nggak kurang percaya diri kalau untuk membuat video dan lain-lain Oke. sebagainya. Jadi apa yang saya kerjakan, dan kebetulan kan saya foto model kan, Oke. jadi pasti beberapa foto itu ada yang dikirim ke saya gitu. Itu pun saya kadang ada kerasa mau ngupload ke sosmed itu kayak ada keraguan gitu loh. Iya, jadi Nanti apa kata orang Iya, gitu ya. gitu. Nah ini kata siapa? Jadi Kobusier kalau saya tidak salah, itu dia bilang hanya 5 kata yang membuat kita gagal. Ya, apa yang akan mereka katakan? Apa yang akan mereka katakan? Kita mau tampil, tapi kita pikirkan apa yang akan ditanggapi oleh orang lain, orang di luar sana. Itu yang kita pikirkan. Iya. Dan itu menurut dia ya, dan saya juga mau mempercayai hal itu bahwa ya memang benar. Karena ya kita sendiri yang iya, contoh seperti tadi Mbak tadi sampai di titik ini karena ya mengeksplor kemampuan sendiri gitu ya, tanpa mempedulikan apa kata orang nanti di kemudian hari di luar sana, itu kan tidak penting. Artinya digital memang banyak hal-hal seperti itu yang banyak mungkin butuh penyesuaian diri gitu ya. Saya juga awal-awal untuk tampil di kamera juga begini Mbak. Sampai saya akhir sebenarnya juga ini agak deg-deg gitu, agak tegang sampai gitu. setelah ketika awal-awalnya dari mulai ngerekam sendiri ya sama, pikirkan apa kata orang tentang video saya nanti, Iya. dengan penampilan saya, dengan cara omongan saya. Dan dari bulan Juli saya mulai membuat channelnya. Video pertama itu bukan saya, jadi apa namanya di Render Forest itu ada seperti membuat kata-kata gitu lah. Oh ya, Jadi videonya hanya isinya seperti itu. Nah, selanjutnya ngerekam sendiri nih, rekam gitu kan, rekam video, ngupload, hapus, ngupload, hapus. Sebulan Mbak. Sebulan baru mulai bulan Agustus 2021 itu baru mulai ngupload video pertama. Kedua, ketiga, ternyata banyak tanggapan positif, makin percaya diri lah. Gitu. Sampai mulai ada podcast dan akhirnya saya mengamini katanya dari Kobusier bahwa kegagalan itu hanya terjadi ketika ada 5 kata tadi. Apa yang mereka akan katakan. itu Jadi- yang bikin mental kita down dulu Jadi sebelum kita melakukan, kita sudah berpikir lebih dulu Iya. apa yang mereka katakan kepada kita. Kayaknya saya harus belajar itu juga. Iya. Jadi ya sudah, apa kemampuan saya sampaikan ke publik gitu kan. Toh ada konten yang lebih buruk ya, katakan lebih buruk dari yang kita punya, mereka sampaikan ke publik, bahkan ada yang mendapat pujian gitu Iya. ya. Apalagi kita punya yang ya bisa dibilang masih dalam konteks positif gitu ya, kita sampaikan ke publik dan kita tidak ada salahnya begitu ya. Sebenarnya saya juga kayak beberapa bulan terakhir tuh kayak minat sih, kayak tertarik gitu, kayak saya bisa nggak ya bikin video tentang bisnis saya, Oke. atau kayak bikin video tentang tutorial cara buat baju atau desain seperti itu. Tapi karena saya nggak ada basic ke situ, percaya diri saya masih kurang. Oke. Kadang upload foto aja masih di take down lagi. Seperti itu. Cuman beberapa terakhir tuh kayak
Ada beberapa teman yang nawarin, ya udah ayo collab kayak gitu, foto bareng kayak gitu, bikin video. Oke. Mungkin dari situ nanti saya bakalan lebih percaya diri mungkin Pasti ya. ketika ada pujian dari orang lain pasti percaya diri Iya. dengan sendirinya pasti. Oke, mungkin apa pesan Mbak Natalia untuk mungkin untuk teman-teman yang mungkin sedang mengalami hal yang pernah dirasakan oleh Mbak Natalia, atau mungkin sedang tertekan ya secara ekonomi. Nah, kira-kira apa harapan Mbak Natalia untuk teman-teman supaya harus bangkit dari itu? Untuk harapan saya buat teman-teman, mungkin ini sekedar sharing dari pengalaman saya ya. Oke. Teman-teman bisa jauh lebih mengenal diri teman-teman. Itu yang buat saya sampai di titik ini. Dengan begitu bisa tahu harapan, keinginan, cita-citanya. Semoga kita ingat nih siapa diri kita, siapa yang support kita selama ini, apa yang udah kita lakukan. Oke. Semoga teman-teman bisa ada di titik dimana teman-teman punya waktu untuk merenungkan diri sendiri, untuk mengenal lebih jauh tentang diri sendiri, dan harapannya teman-teman bisa melalui dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang. Oke. Jangan sampai terpengaruh dengan lingkungan yang kurang menguntungkan buat diri kita. Oke. Seperti itu. Jadi tetap semangat. Semua orang punya masalah, dan saya yakin setiap masalah itu ada penyelesaiannya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Natalia. Jadi yang jelas teman-teman, itu tadi ya pesan dari Mbak Natalia, dan saya mempertegas dengan satu analogi ya, bahwa telur itu ketika dia pecah dari luar itu tidak ada kehidupan ya. Artinya itu dipecahkan secara paksa, tetapi telur itu kalau pecah dari dalam otomatis ada kehidupan. Artinya apa? Semuanya kembali ke diri kita. Kalau kita yang punya mindset yang kita perkuat adalah diri kita harus bangkit, kita harus berjuang ya. Itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain ya. Tetapi semuanya kembali ke kita untuk ayo saya harus bangkit, ayo harus saya bisa untuk melakukan ini, untuk melewati ini begitu ya. Saya pikir yang tadi Mbak Natalia sampaikan bahwa semua orang punya masalah, bahkan ada yang lebih berat dari kita. Benar. Tinggal bagaimana kita menyelesaikannya. Baik, terima kasih Mbak Natalia sekali lagi. Terima kasih. Oke teman-teman, kita jumpa di video selanjutnya. Salam Baras.